Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-adabu tsalits ay sammiyahu bi ismin hasan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Adabun Nikah, kita sampai kepada poin-poin yang patut dijaga dalam muasyarah, bergaul bersama istri. Ada 12 poin. Mulai dari awal kita sudah sampai ke poin yang ke-11, yaitu tentang adab memiliki anak. Dan adab memiliki anak itu ada 5. Dari 5 poin itu sudah dibahas 2. Yaitu yang pertama, tidak lebih banyak kegembiraannya dengan bayi laki-laki dan tidak lebih banyak kesedihannya dengan bayi perempuan, sebab dia tidak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Ya. Mana yang lebih baik bagi dia? Akan datang kepadamu yang engkau tidak menginginkan, karena kamu tidak bisa menghindar bila Allah menginginkan. Iya. Kemudian ada berikutnya adalah berazan di telinga kanan. Itu juga sudah kemarin. Di telinga daripada bayi dan iqamat. Sebab Rasulullah SAW berazan di telinga Sayyidina Hasan ketika dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan juga kata Rasulullah SAW, siapa man wulida lahu maulud, siapa yang dilahirkan bagi dia anak, fa adzana fi udhunil yumna, lalu dia berazan di telinga yang kanan, wa aqama fi udhunil yusra, lalu iqamat di telinga yang kiri, di bayi tadi, dufiat anu umus sibyan, maka akan ditolak dari bayi itu keburukan umus sibyan. Umus sibyan yaitu wewe gombel dalam bahasa tradisi kita. Umus sibyan, jin yang mengganggu anak kecil. Ummu itu artinya ibu, sibyan itu artinya anak-anak, ibunya anak-anak. Tapi maksudnya jin yang umus sibyan. Jadi diadzani, diqomati supaya tidak ada gangguan daripada umus sibyan. Wa yustahabu ayyulakinu awalan tilakil lain. Juga dianjurkan bayi itu untuk membacakan ya alam nasyrah laka sadrak di dadanya. Bayi itu juga membacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, di telinganya bayi tadi. Alam nasyrah itu untuk lapangan hati dan dadanya, sedangkan Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadr supaya terhindar dari kemaksiatan terutama zina. Bacakan surat inna anzalnahu. Itu juga termasuk amalan salaf. Memang kalau dicari hadisnya tidak ada. Juga dibacakan bacaan-bacaan tertentu seperti Asyura kemarin itu baca ya, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kalau bayi tidak bisa baca ya, ditiupkan. Salaf dulu untuk anak kecil itu ditiupkan bacaan itu. Bahkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu terkadang menulis perlindungan itu bagi anak yang belum bisa baca. Jadi sebenarnya kalau menurut riwayat ini, jimat itu bagi orang yang tidak bisa baca. Yang bisa baca ya baca wiridnya. Terus sampai jimat kayak arek bayi tidak bisa baca. Ya. Itu kan riwayat Abdullah bin Abbas itu sekaligus jadi dasar untuk ulama itu menulis sesuatu untuk perlindungan itu. Dan Abdullah bin Abbas itu pernah menuliskan untuk anaknya. Ya. Juga kalau ada orang takjub terhadap anaknya, terhadap apa benda miliknya, orang takjub memuji, maka kita bacakan itu Masya Allah la quwata illa billah, supaya terhindar dari ain, dari kejahatan mata yang tajam. Dan orang takjub sama putranya, takjub sama anak bayi itu tadi, ya, senang pada anak bayi tadi. Itu supaya tidak kena mata, bacakan Masya Allah la quwata illa billah. Juga sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu Muhammad Muhammad. Itu supaya tidak kena mata. Masya Allah la quwata illa billah. Memang ada
ada mata kekuatan mata. Nggak ada. Ya Rasul mengatakan al-ainu haq. Kata Rasul, mata itu benar. Sesuatu yang berpengaruh mata yang tajam itu benar, kata Rasul, diakui oleh Rasul, oleh syariat. Memang ada. Kemudian dianjurkan untuk yustahabu an yulakinu awalan tilaki lisani la ilaha illallah. Dianjurkan untuk mentalkin bayi tadi di awal intilak, awal lepasnya lesannya untuk mengoceh, untuk bicara, itu sudah mulai ditalkin la ilaha illallah. Didiktekan saja. Walaupun tentu dia belum bisa langsung menirukan, tapi didiktekan. La ilaha illallah. Atau kalimat-kalimat thayyibah. Ya terutama karena paling afdalnya kalimat itu ya la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Liyakuna dzalika awwala hadithihi. Supaya itu menjadi awal pembicaraannya adalah kalimat la ilaha illallah. Juga khitan bil yaumis sabi warada bi khabarun. Khitan pada hari ke-7 ya, dan di situ ada khobar, ada hadis yang datang tentang Rasul mengkhitan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain pada hari ke-7 di sab'ati ayyam dalam Sunan Baihaqi. Dan adab tsalits, yang adab ketiga adalah ayyusammiyu bi ismin hasan, menamakan bayi itu dengan nama yang bagus. Fadzalika min haqqil walad, itu termasuk haknya walad, haknya anak, untuk dinamai dengan nama yang bagus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza samaitum fa'abbidu." Kata Rasulullah, kalau kalian memberi nama itu abbidu. Hendaknya kalian memberi nama apa? Yang ada abdunya. Abbidu itu beri nama yang ada abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Abbidu. Kalau kalian memberi nama fa'abbidu, kata Rasulullah. Maka berilah nama abdu, hamba Allah yang Rahman, hamba Allah yang itu abid. Dalam riwayat yang lain sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabul asma ila Allah taala Abdullah wa Abdurrahman. Paling dicintainya nama di sisi Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ada abdunya, menyatakan perhambaan diri. Karena manusia ini dicipta untuk menghamba kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, sammu bismi wala takannau bi kunyati. Iya. Beri namalah dengan namaku, tapi jangan beri kunyah, julukan dengan julukanku. Julukan beliau Abul Qasim. Beliau punya julukan Abul Qasim. Silakan kau beri nama dengan namaku Muhammad, silakan. Tapi jangan julukan dengan seperti julukan. Sebab di situ diceritakan asbabul wurudnya kalau ulama, kana dzalika fi asri. Ini menurut sebagian ulama. Iya. Ini menurut sebagian ulama. Karena dzalika fi asri, itu pada zaman beliau SAW. Boleh memberi nama Muhammad, tapi jangan memberi Abul Qasim julukannya. Itu pada zaman beliau masih hidup. Sebab itu karena yunada, sebab beliau pernah dipanggil ya Abul Qasim, pernah dipanggil di pasar, ya Abul Qasim. Lalu Rasul menoleh. Maka si orang yang memanggil itu bukan anda yang saya maksud, tapi orang. Maka Rasul mengeluarkan sabdanya tadi. Silakan kau beri nama dengan nama saya Muhammad, tapi jangan kau juluki dengan julukan saya Abul Qasim. Hanya beliau hidup dipanggil Abul Qasim, beliau noleh, dipikir beliau. Ya. Wa amalan fala ba'sa. Adapun sekarang tidak apa-apa. Salah satu ulama yang terkenal penyusun risalah Qusyairiyah itu Abul Qasim Al-Qusyairi nama julukannya. Abul Qasim Qusyairi. Dan ini khilaf, apakah berlaku zaman hidup Rasul saja, apakah setelah Rasul wafat tetap berlaku larangan ini. Tapi bagaimanapun larangan itu tidak sampai haram, tapi makruh saja. Naam la yajma' baina ismi wa kunyah. Memang tidak boleh mengumpulkan antara nama Rasul dengan kunyah. Kunyah Rasul, julukannya Rasul tidak boleh dikumpulkan. Kalau orang namanya Muhammad, jangan julukannya jangan Abul Qasim. Kasih julukan lain. Ya. Qala sallallahu Rasul bersabda, la tajma'u baina ismi wa kunyati. Jangan kamu kumpulkan antara namaku dengan julukanku. Ukila inna hadza aidan kana fi hayati. Ada yang mengatakan bahwa ini juga berlaku pada saat beliau hidup. Pada saat beliau hidup. Tapi ini kila, tapi ada pendapat yang mengatakan ini juga berlaku setelah beliau wafat pun begitu. Terus ada orang tasamma rajulun Aba Isa, Rasul, ada orang diberi nama Abu Isa, bapaknya Isa. Padahal Nabi Isa tidak punya bapak, ya kan? Nabi Isa kan tidak punya bapak.
Ada orang diberi nama Abu Isa. Waqala alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, inna Isa la abalahu. Isa itu tidak punya bapak. Jangan kamu panggil Abu Isa. Isa tidak punya bapak. Fakari hadzalik, Rasul tidak senang itu. Karena Isa tidak punya bapak. Wasiktu yang bagai ini sama. Bayi yang keguguran, kalau dia sudah nampak wujudnya betul, maka sunnahnya tetap diberi nama. Sunnahnya tetap diberi nama walaupun dia keguguran. Ya, keguguran, tapi sudah nampak ya, bukan berupa gumpalan ya, belum gumpalan daging, belum anu, itu enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nampak jasadnya, sudah nampak, walaupun lahir dalam keadaan mati atau lahir terus berapa hari meninggal dunia, ya, maka itu sunnahnya diberi nama, sunnah diberi nama. Sebab Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah itu pernah menyampaikan, balaghoni, telah sampai padaku anasikto, bahwasanya bayi keguguran itu yasruhu yaumal qiyamah wara abi, dia berteriak-teriak di hari kiamat di belakang ayahnya. Fayaqulu, maka si bayi tadi mengatakan, dhayyatani wa taraktani la ismali, kau menyanyiakan saya wahai ayah dan kau meninggalkan saya tanpa nama. La ismali, saya tidak punya nama. Maka dia nuntut. Jadi kalau sudah ada wujudnya bayi itu, ya, itu sunnahnya anjuran dengan sangat untuk diberi nama. Dan nanti di hari kiamat akan dipanggil juga sesuai namanya. Qala Umar bin Abdul Aziz, kaifa waqad la yadri annahu ghulamun aw jariyah. Umar bin Abdul Aziz berkata, bagaimana sedangkan dia la yadri, orang itu kadang tidak tahu ini anak laki apa anak perempuan, kadang-kadang belum tahu. Qala Abdurrahman minal asma ma yajma'uhu. Ada nama-nama yang yajma'uhuma, yang mengumpulkan antara laki dan perempuan, seperti Hamzah, Umarah atau Imarah, itu Umarah itu untuk laki perempuan. Tolha itu bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Utbah itu bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Ya. Komar kalau di Indonesia banyak lakinya, kalau di sana gamar itu apa? Ya, perempuan. Orang Arab gamar itu berarti perempuan ya, untuk anak perempuan. Kalau komar di sini Haji Komar ya, untuk laki ya. Ya berarti boleh katakan ya komar itu bisa laki, bisa untuk perempuan. Jadi kalau tidak diketahui ini laki apa perempuan, ya sudah kasih nama yang bisa untuk laki dan untuk perempuan. Qala sallallahu ya, innakum tud'auna yaumil qiyamah bismikum asma'i abaikum ini. Sebenarnya kalian akan tud'aun, akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama kalian, wasma'i abaikum, dan nama-nama abah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Ya. Wa man lau ismun yukrah, dan orang yang bagi orang itu punya nama yang dibenci, yang tidak disukai, yustahabbu tabdiluh, dianjurkan untuk diganti namanya. Kalau dia sudah terlanjur namanya enggak bagus, anjurannya diganti. Badala Rasulullah Ismal As bi Abdillah. Rasulullah SAW pernah mengganti nama Al-As. Ya, Al-As, Al-Asi itu artinya orang yang bangkang, orang yang membangkang durhaka. Maka diganti dengan Abdullah, oleh Rasul diganti dengan Abdullah. Qala Abu Hurairah kana ismu Zainab Barrah. Rasulullah itu apa namanya? Dahulu kata Abu Hurairah, nama Zainab itu Barrah, istri Rasulullah itu. Zainab itu dulu namanya Barrah. Rasulullah SAW berkata, tuzaki nafsah, apakah dia ingin mensucikan dirinya? Barrah itu artinya wanita yang baik. Apa dia ingin mensucikan dirinya? Fasamah Zainab, maka Rasul ganti dengan Zainab. Wakadzalika waradanahyun fi ismi afla wa yasar wa nafi wa barakah. Begitu juga ada larangan tentang nama aflah. Aflah itu keberuntungan, beruntung. Atau yasar, kemudahan. Atau nafi, namanya nafi, bermanfaat, kemanfaat. Atau namanya barokah. Itu makruh. Kenapa? Lianu yuqalu, barokah ya keberkahan. Lianu yuqalu, nanti akan dikatakan asamma barokah. Umpama orang cari cari dia di rumah. Apa di sana ada barokah? Dikatakan la, tidak ada barokah, tidak ada. Berarti tidak ada keberkahan di rumahnya. Al-adabu rabi al-aqiqah. Adab yang keempat adalah aqiqah. Anil zakar bisyatain wa anil unsa bisyah. Kalau laki-laki
dengan dua kambing, untuk perempuan satu kambing. Wala ba'sa bisyat tidak kana usah. Dan tidak apa-apa dengan satu kambing baik laki atau perempuan. Kalau dia cuma punya kemampuan satu, tidak apa-apa satu. Rawat Aisyah radhiyallahu anha, mau cicil lagi nanti satu lagi udah apa-apa loh. Laki baru minta satu, baru punya satu nanti ya, tidak apa-apa. Dan menyusul pun tidak apa-apa. Jadi hakikonya kredit. Satu dulu nanti nyusul satu. Warawat Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Rasulullah bahwasanya Rasul amara bil gulam memerintahkan tentang bayi laki-laki bisyatain mukafiatain. Dengan dua kambing yang mukafiah yang sama, dua kambing yang sama umurnya, sama jenisnya, sama bagusnya. Wabil jariyah bisyatain, sedangkan anak perempuan cukup satu kambing. Waruyanu aku anjelasan bisyatain, dan diriwayatkan bahwa beliau Rasulullah SAW mengakikoi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan satu kambing. Ini berarti rukhsah, boleh. Wa hadza rukhsatun fil iktisar. Ini rukhsah bagi orang yang iktisar, membatasi pada satu saja. Kalau Rasul bersabda, ma'al gulami akikotun, bersama anak laki itu ada akikoh. Fa ahriku an hudaman, maka tumpahkanlah darinya darah, daripada hewan akikoh itu darahnya. Wa amitu anhul adza, bersihkanlah daripada bayi itu ada gangguan yang ada ketika lahir, umpama masih ya, ketika lahir itu kan kadang rambutnya itu mungkin ada bekas daripada ketika kelahiran ada. Akikoh ayam tak tahu. Ya ndak ada akikoh ayam, ya sekedar. Ya sekedar aja, ya bukan akikoh namanya, sekedar selamatan aja, sekedar. Kalau akikoh tidak bisa disebut akikoh secara syariat. Ya secara lughah, secara bahasa mungkin karena akikoh itu nama untuk sesuatu yang disembelih untuk bayi. Ya, secara bahasa saja akikoh, tapi secara syariat tidak bisa disebut akikoh. Wa minas sunnah, termasuk sunnah ya tasaddaq bi wazni sya'ri, bersedekah dengan wazan, dengan berat rambutnya bayi. Ketika dicukur beratnya berapa, itu sedekah dengan zahab, emas atau fiddah atau perak, seberat rambutnya bayi. Warada fi khabarun, telah datang hadis di situ, warwiya anna oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW amara Fatimah, memerintahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, yauma sabi Husain, pada hari ke-7 Sayyidina Husain, antahliqa sya'rah, untuk mencukur rambutnya Sayyidina Husain, wa tatasaddaq bi zinati sya'ri fiddatan, dan bersedekah dengan beratnya rambutnya Sayyidina Husain dengan perak. Ya, dengan perak. Harganya perak atau harganya emas. Atau emasnya atau peraknya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, la yuksarul aqiqah admun. Siti Aisyah pernah meriwayatkan, tapi ini bukan sabda Nabi, tapi Siti Aisyah berkata, la yuksar, tidak dipatahkan untuk akikoh azmun, satu tulang pun. Jadi sunnahnya kalau mau daging akikoh itu diambil di persendian, jangan dipatahkan di tengah-tengah. Kenapa? Karena tafaul untuk keselamatan bayi, supaya bayinya selamat. Jadi ambil di persendiannya, kalau tangan di persendiannya, jangan dipatahkan di hewan kambingnya itu tadi. Jangan diambil dipatahkan gitu saja, jangan. Kalau bisa diambil sendi-sendinya. Supaya Pak, tafaul itu harapan baik. Kita berharap baik supaya bayinya juga selamat. Juga sunnahnya dimasak manis. Tafaul juga supaya akhlaknya bagus, supaya akhlaknya manis. Ya, bagus. Di sunnahnya dimasak yang manis. Ya, goreng sengan tahu apa ya. Pokoknya sing manis-manis lah. Adabul khamis, yang adab kelima dari anak, an yuhannika bitamroh. Tahnik ini adab yang kelima ini jarang sekarang, sudah banyak ditinggalkan. Tahnik bayi, yuhannikahu bitamroh wa halawah. Ditahnik bayi itu dengan kurma atau dengan manisan, sesuatu yang manis. Waruya an Asma binti Abi Bakar, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, anna qalat, dia pernah berkata, walatu Abdullah bin Zubair bi Quba. Saya, kata Asma, saya melahirkan Abdullah bin Zubair di Quba. Suma ataitu bi Rasulullah, kemudian saya membawa Abdullah bin Zubair anak saya itu kepada Rasul SAW. Fadatu fi hajri, maka saya letakkan di pangkuan beliau SAW. Suma da'a bi tamratin, kemudian Rasulullah memanggil untuk memberikan satu kurma. Famadaghaha, lalu Rasul kunyah kurma itu.
Summa tafala fihi, kemudian Rasul meludah ke mulutnya bayi tadi dari bekasnya kurma tadi. Di bekasnya sarinya kurma yang sudah dikunyah itu dikasihkan ke bayi. Fakana awal syai'in dakhala jawfa riqu Rasulullah. Maka adalah yang pertama kali sesuatu yang masuk ke jauf, ke rongga tubuh dari Abdullah bin Zubair tadi adalah riqu Rasulillah, ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hannaqau bitamratin. Kemudian Rasul mentahniknya, memberikan tamroh itu sekedar diusapkan supaya ada saripatinya di tahnik. Tahnik itu hanak, bagian langit-langit mulut. Untuk pokoknya ditahnik lah. Ini si sarinya itu yang karena bayi kan belum bisa mencerna anunya. Diambil sarinya itu. Cuma da'alahu, kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk Abdullah bin Zubair wa baraka alaih, memberkahi Abdullah bin Zubair dengan doa. Karena awal mauludin walada fil Islam adalah Abdullah bin Zubair ini bayi yang pertama kali lahir di dalam Islam. Ini dalam sejarah hijrah. Karena dalam hijrah Nabi, bayi yang pertama kali lahir ketika hijrah itu Abdullah bin Zubair. Bahkan ada isu ini, fa farihu bi syadid, maka mereka gembira dengan Abdullah bin Zubair dengan kegembiraan yang sangat, li'annahum qila lahum, sebab mereka orang muslim dikatakan kepada mereka, innal Yahudi itu qad saharatkum, sudah menyihir kalian, fala yuladulakum, maka kalian tidak akan punya anak, katanya begitu. Nah, lahir Abdullah bin Zubair, senang mereka, ternyata omongan Yahudi ini omong kosong atau tidak mandi sihirnya, atau memang itu dusta mereka. Dengan lahirnya Abdullah bin Zubair, wallahu a'lam bishawab. Jadi sunnah tahnik ini sudah hampir tidak ada sekarang. Hampir. Kalau akikah masih banyak, tapi tahnik ini kita bawa. Kita punya waktu itu Ami Husain masih hidup, Anda bawa ke Ami Husain bin Abdullah. Iya, kurma. Bin Abdullah, Allah yarham, masih. Waktu itu dua bulan atau beberapa bulan sebelum wafatnya masih ada. Ada yang dikorek di sampai ke pintu kerongkongan gitu. Sebenarnya enggak usah. Tahnik itu hanak, dari kata hanak. Hanak itu langit-langit mulut. Jadi yang penting daripada kurma tadi, intisarinya, dan juga itu kan isyarat untuk kedekatan dengan orang soleh. Jadi dikenalkan sejak kecil itu kepada orang-orang yang soleh. Ada ikatan batin dengan orang-orang yang soleh. Itu tahnik. Di langit-langit saja. Tadi akikah tadi itu ada yang darah itu diusap nih. Iya. Rambut itu ya. Iya. Itu ada tapi tidak masyhur pendapat itu. Ya ada juga tapi tidak masyhur. Pendapat itu tidak masyhur. Bahkan ada sebagian memakruhkan dan tidak anu. Memang ada memang. Allahu a'lam bishawab. Sampai situ Atanasyar fit talaq, tentang masalah talak. Kalau menyikat nama itu seperti yang terutama nama Muhammad itu sekarang kan dalam masyarakat tertentu kan banyak. Akhirnya sambungannya itu kadang-kadang tidak tepat. Misalnya di masyarakat Madura itu ada mat-mat itu, atau di jamaah sendiri kadang-kadang ada mu di mu, akhirnya julukannya itu tidak tepat, kan gembok itu kan ranjul. Menyikat nama itu kan ketika panggilan saja. Kalau dalam tradisi Arab itu juga ada namanya tarkhim. Dalam Nahwu Shorof itu, tata grammar bahasa Arab itu ketika bab nida itu ada namanya tarkhim. Tarkhim itu memanggil tapi dengan ringkas. Ya. Aisyah dipanggil ya Aish. Itu namanya tarkhim. Ada dalam tradisi. Boleh itu, dan Rasul kadang memanggil dengan tarkhim tadi. Memanggil bagian kadang dengan tarkhim. Tarkhim itu memotong huruf terakhir daripada nama itu. Itu ada memang. Cuma dalam konteks panggilan. Panggilan, memanggil orang, bukan dalam konteks pembicaraan. Pembicaraan jadi sebut namanya lengkap. Nah, itu konteksnya terpisah. Ada konteks julukan lagi. Julukan itu hukumnya beda lagi. Kalau julukan memang itu sudah dikenal dengan julukan itu, sudah kadung, ya gimana lagi. Orang kalau tidak disebut julukannya dia tidak akan kenal. Padahal julukan itu adalah bukan julukan baik, tapi julukan yang buruk. Nah, ulama-ulama juga sudah kadung begitu. Jangan kan gitu. Tapi muridnya
muridnya Abu Hurairah itu ada namanya Abdurrahman bin Hurmuz, julukannya Al-A'raj. A'raj itu pincang. Dikenal kadang-kadang di Bukhari itu disebut Anil A'raj. Itu maksudnya Abdurrahman bin Hurmuz. Tapi karena terkenalnya juga si pincang, Al-A'raj, maka ditulisnya Hatta sudah jadi ulama, dia kenalnya Al-A'raj. Sudah terlanjur. Iya, ini satu yang nama ini yang berkaitan dengan nama-nama Allah itu. Itu kadang-kadang orang itu ada menambah, ada yang tidak menambah pada nama-nama Allah. Ya, nama Allah itu memang dari nama-nama Allah sendiri, ya. Itu sebetulnya ada memang beberapa nama yang tidak perlu abdu. Seperti Rahim, itu boleh. Jadi ada nama-nama Allah yang memang berserikat antara manusia dengan Allah, tapi hakikatnya jelas beda. Rahimnya Allah dengan rahimnya hamba beda. Tapi boleh, Rahim boleh, Karim boleh. Dikasih nama bukan Abdul Karim, tapi Karim boleh. Tapi ada nama-nama yang khusus Rahman itu tidak bisa. Illa Abdurrahman tidak boleh. Atau Fathur Rahman, pembukaan dari Ar-Rahman, tapi kan bukan menisbatkan ke dirinya. Kalau cuma Rahman saja tidak bisa. Kalau Muhammad Abdu, ya tidak apa-apa. Ya apa namanya Abduhu itu abdunya siapa? Abdunya Muhammad berarti. Karena Abduh itu ada hu-nya, hu itu domir kembali ke. Saya ada ulama besar di Mesir dulu kan Muhammad Abduh namanya. Hu itu kembali ke Abduh itu hambanya, nya itu siapa? Hambanya siapa? Kalau Muhammadun Abduh dikatakan Muhammad ini adalah hambanya Allah, hu-nya kembali kepada Allah atau kembali kepada Muhammad. Berarti dia hambanya Rasulullah kan gitu. Ya, artinya pelayannya Rasul, ya boleh. Itu Muhammad Abduh. Ya tidak apa-apa. Jadi tidak semua nama-nama itu harus dikasih abdu, tidak semua. Ada Karim, Rahim, Rauf, itu boleh. Tanpa abdu itu boleh. Jadi Rahim, Rauf, nggak usah ditambahi abdu boleh. Tapi kebanyakan nama Allah itu harus pakai abdu. Abdul Jabbar, nggak boleh Jabbar. Kalau yang Jabbar sejati adalah Allah, Al-Mutakabbir sejati yang pantas sombong cuma Allah, makanya ya abdunya harus ada abdu. Rahman itu khusus nama Allah, Ar-Rahman. Kalau Rahim boleh. Tidak tahu dari jalan Yani. Ahmad Yani. Kau ganti bacaan. Itu bacaan tuh ganti nama. Misalnya tiba itu, Ben Abdullah, kita di mama, Ben Abdullah, yang siapa tuh? Nah, Itu Abdullah. Usulul wasl sampai mana kemarin fikihnya ini? Syara'id ya, syaratnya puasa. An-nadhuru thalith fi syara'iti wa wal Islam. Wal kufru batinan mufsidun, itu sudah. Fi sunanihi ya. Sunnahnya puasa. An-nadhuru rabi'. Ya, anak ganti dulu ini.